Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, anggota kelompok doa, dimanapun engkau bersama-sama dengan keluarga berada pada kesempatan ini, mari kita luangkan waktu kita bersama untuk beribadah, menyembah Dia, mengagungkan Dia, bahkan akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita akan menyanyikan lagu Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku, mataku akan tertuju. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah.
Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak kami sembah. Betapa pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik, Allah yang telah memelihara kami, Allah yang telah menjaga kami. Sampai hari ini kami tetap di dalam perlindungan pemeliharaan-Mu, tetap menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik untuk kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan kehidupan yang Engkau berikan untuk kami menikmati kebaikan-Mu. Kami memohon agar Engkau Allah akan menolong kami di dalam ibadah pada malam ini. Dari awal hingga selesainya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan kami sekalian boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan kita, tentu kita selalu memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu memerlukan Dia setiap jam, setiap waktu kehidupan kita ini. Sungguh tanpa Dia kita tidak sanggup berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan satu nyanyian dari Kemenangan Iman nomor 96. Aku memerlukan Dikau, ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena ada kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu lagi. Sebagaimana pujian kami kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap waktu, setiap detik kehidupan kami memerlukan Engkau. Kami tidak bisa hidup lepas dari pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Bahkan ketika kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk dapat memahami dan mengertinya dengan baik. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama, renungkan bersama pada malam ini, boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin.
Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu boleh memperhatikan kata demi kata dari firman Tuhan ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dari bagian firman Tuhan ini yang menjadi tema perenungan kita pada malam ini, iman dan penderitaan. Iman dan penderitaan. Beriman bukan berarti tidak ada penderitaan. Dan penderitaan bukan berarti tidak beriman. Namun dalam penderitaan, iman diteguhkan, karena keteguhan iman maka ada kemampuan untuk dapat menghadapi setiap penderitaan-penderitaan kehidupan ini. Sehingga di dalam kehidupan ini memang kita sadari penderitaan itu kita tidak pernah terlepas dari yang namanya penderitaan. Tetapi juga kita ini menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang besar di dalam Tuhan kita. Apa yang dimaksud dengan penderitaan sekarang ini? Kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan ini tadi ya, berbicara tentang adanya penderitaan dan juga iman. Lalu apa yang dimaksud dari penderitaan sekarang ini? Yang pertama yang dapat kita lihat itu dari ayatnya yang ke-16. Saya menyimpulkan dari ayat yang ke-16 ini adalah maksud dari penderitaan sekarang ini adalah untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Saya membaca kembali ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Paulus sangat menyadari bahwa pemeliharaan iman di tengah penderitaan merupakan bagian dari kehidupan yang sangat penting dipertahankan. Yang harus dipertahankan. Paulus pun menyadari bahwa tubuh manusia ini secara fisik bisa mengalami kemerosotan yang dapat menyebabkan rentannya terhadap penderitaan. Sehingga kalau kita membaca dari ayat yang ke-16 ini dikatakan bahwa meskipun manusia lahiria kami ini semakin merosot, tetapi ada sebuah kerinduan, ada sebuah kemauan bahwa batinia inilah yang terus diperbarui. Secara fisik merosot yang dapat menyebabkan penderitaan. Namun yang menjadi kerinduan Paulus adalah agar dari hari ke seharilah
iman semakin diperbarui, semakin dimurnikan lewat penderitaan yang dialami. Dimurnikan dalam hal kesetiaan dalam pelayanan, dimurnikan dalam hal ketekunannya di dalam memelihara iman, bahkan kedekatan di dalam persekutuan dengan Allah. Ini bagian-bagian di mana Paulus merasa bahwa dari hari ke hari, bagian-bagian ini perlu terus terjadi pembaruan. Yang pada intinya bahwa kehidupan kerohanian ini memang perlu ada pembaruan dari hari ke hari. Kalau kita membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7, di sana dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sehingga bagian ini pun menolong bagaimana kita bisa melihat di dalam sebuah penderitaan, di sana mengingatkan bahwa untuk menunjukkan kemurnian iman, untuk membuktikan kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, harus kita sadari bahwa memang di dalam perjalanan kehidupan kita ini secara batini kita memang harus mempertahankan kehidupan rohani yang baik. Bahkan ada perubahan-perubahan, ada perubahan yang baik sekali. Walaupun memang di dalam realitanya secara manusia tubuh ini semakin merosot. Kekuatan semakin merosot, tetapi iman yang tidak boleh merosot ketika berada di dalam penderitaan kehidupan. Justru di dalam penderitaan yang dialami itulah iman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin membawa kehidupan ini lebih dekat kepada Dia. Lalu yang kedua, apa maksud dari penderitaan sekarang ini? Yang kedua adalah untuk mengerjakan kemuliaan yang kekal. Kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18, di sana dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi dalam bagian ini dapatlah saya katakan bahwa Paulus tidak memperhitungkan penderitaan-penderitaan yang dialaminya masa sekarang. Namun lebih melihat dampak apa yang dilakukannya masa sekarang untuk masa yang akan datang. Terbukti di dalam pelayanannya, dia tetap tekun, dia tetap setia. Walaupun dia merasa bahwa ada tekanan, ada penderitaan di dalam pelayanannya, dia tetap mengerjakannya karena dia tidak saja melihat penderitaan yang dialami pada masa sekarang, tetapi dia melihat bagaimana dampak dari apa yang dia buat pada hari ini di masa yang akan datang. Paulus memandang segala sesuatu itu sifatnya sementara, termasuk penderitaan. Penderitaan itu pun sifatnya sementara.
Bahkan dia sendiri menganggap bahwa penderitaan sekarang ini merupakan sebuah penderitaan yang ringan. Tidak sebanding dengan apa yang akan dilihat bersama-sama dengan Allah, yaitu kemuliaan dalam Yesus Kristus. Sekalipun ia harus mengalami berbagai penderitaan, justru ia menganggapnya sebagai peluang baginya untuk memurnikan imannya. Sebuah kesempatan bagi dia untuk memurnikan imannya. Kesempatan bagi dia untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya walaupun dia merasakan ada tekanan, ada penderitaan, ada kesulitan baginya. Justru mendorong untuk tetap setia kepada Allah. Karena ia sadar bahwa iman yang diperhitungkan Allah akan mendapatkan puji-pujian, akan mendapatkan kemuliaan, dan akan mendapatkan kehormatan dari Allah. Itu yang diungkapkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sehingga sungguh kita dapat melihat bagaimana Paulus sendiri menyadari di dalam kehidupan secara lahiriah memang tantangan kehidupan, penderitaan-penderitaan yang dapat merasakan ada kemerosotan terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi yang dia perjuangkan, bahkan yang menjadi kerinduannya adalah biarlah imannya, biarlah kehidupan rohaninya semakin diperbarui secara terus menerus. Dikatakan dari hari ke hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sejauh mana kita merasakan bahwa sebuah penderitaan yang kita alami dapat membuat kehidupan kerohanian kita itu melemah. Adakah kita merasakan, adakah kita menyadari bahwa justru ketika kita sedang berada di dalam sebuah penderitaan yang ringan, bahkan penderitaan yang sementara, merupakan sebuah peluang untuk kita membuktikan bahwa Tuhan, aku tetap mau menunjukkan kesetiaanku, aku tetap mau bertahan, melakukan sesuatu yang berguna di dalam kehidupan ini, yang berdampak dalam kehidupan di masa yang akan datang. Tetap setia mencari Tuhan, tetap setia membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan bagaimanapun kondisi kita. Mari kita melihat hal-hal yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita ini. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita semua bahwa firman Tuhan ya dan amin adanya, yang akan terus memampukan kita untuk melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan bahkan meninggalkan kita di dalam penderitaan yang kita alami di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena ada kesempatan bagi kami untuk boleh merenungkan firman-Mu pada malam ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman percaya, menguatkan iman percaya kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap setia, tetap teguh di dalam iman percaya kami kepadamu. Bahkan ketika Engkau mengizinkan kami di dalam berbagai penderitaan pun, biarlah iman kami semakin dimurnikan. Sehingga kami pun boleh mendapat puji-pujian dari-Mu, mendapat kemuliaan dan kehormatan dari-Mu saja. Oleh karena Engkau mendapati kami tetap memiliki iman percaya yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dalam ibadah keluarga kita masing-masing pada kesempatan ini. Kita akan menyanyikan satu lagu dari Kemenangan Iman nomor 124, Penawar di Gilead.
kuatkan bagi Saleh yang lemahlah Ia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang asal. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit badannya Ia akan beri sembuh. Terpujilah Tuhan bahwa Dialah tabib kita yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kita di dalam penyakit-penyakit yang kita alami. Kita akan mengakhiri ibadah kelompok doa kita pada malam ini. Saya persilakan kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu dari buku Pujian Siloam nomor 88, Kalaku Cari Damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita katakan, kalaku cari damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus
Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah penghibur kami, penolong kami. Jawaban setiap persoalan hidup kami dapatkan daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami di dalam ibadah pada malam ini. Biarlah segala sesuatu yang telah kami lakukan di dalam ibadah ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu. Kami sekalian boleh diberkati, kami sekalian boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, bahkan persembahan yang telah kami berikan pada malam ini, biarlah Engkau memberkatinya, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera yang daripada Allah dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu untuk menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Diberkatilah engkau di dalam pendidikanmu. Bahkan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Diberkatilah engkau di dalam usahamu untuk menikmati berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menutup ibadah kami pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada kesempatan ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.